Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Demas Asyam ya, di channel ini coy. Nah, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan rezekinya dan selalu mendukung channel ini coy. Iya. Nah, di kali ini teman-teman ya, kita akan bahas mengenai santet jerat sukmo ya, dari rentetan santet part yang ke 5 geng. 5 ya. Nah ini 5 telapak tangan saya ini tuh lurus coy. Nah di part sebelumnya tuh kita udah tahu sama-sama ya, sama-sama udah tahu gimana nasib dari pengirim santetnya ya. Dan itu yang naruh itu sudah jelas gamblang bahwasanya yang naruh itu adalah si Mbah Aslan ya. Sampai akhirnya tuh Pak Mahdi gila karena sukmanya itu ditarik paksa oleh media puhul santet itu geng. Dan endingnya diselamatin oleh Mbah Gani yang merupakan saudara dari kakek Abu. Nah di episode kali ini tuh kita akan sama-sama tahu mengenai apa sebenarnya yang dibicarakan oleh si Aslan ini dengan perangkat-perangkat desa, dengan masyarakat-masyarakat itu, kok sampai mereka itu tercengang mendengar pengakuan dari orang yang menaruh buhul ini geng. Oke tanpa berlama-lama lagi guys, mari kita dengar ceritanya dan ini dia ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta share-share ke teman kalian teman-teman. Dukung channel ini agar bisa memberikan cerita-cerita yang sedikit menarik bagi kalian para pendengar Selita. Oke, lanjut ke ceritanya. Kenapa Anda tega menyantet tetanggamu sendiri, Mbah Aslan? Coba jawab atau Anda akan dilaporkan ke pihak yang lebih berwenang. Bagaimana cara menjelaskannya? Jelaskan pelan-pelan sebelum masa masuk dan menghakimi Anda lagi, Mbah. Aslan pun terdiam dan berusaha mengingat tentang kejadian beberapa hari lalu sebelum Pak Mahdi itu gila karena santet yang dari media buhul itu, geng. Ternyata Mbah Aslan itu mengatakan bahwasanya ia disuruh oleh Tono. Kalau kalian nyimak di part 1 ya, Tono itu merupakan anak dari Mbah Sarip, geng. Kenapa Tono bisa sampai setega ini kepada, bisa dibilang itu sekeluarga lah dengan Dani dan juga keluarganya teman-teman. Tono itu nyuruh Mbah Aslan untuk menaruh buhul atau menanam di pekarangan rumah Dani teman-teman. Dan naasnya itu tuh diinjak oleh Pak Mahdi sampai beliau itu gila. Pak Kades yang mendengar pernyataan dari Mbah Aslan ini cukup kaget teman-teman. Sangat kaget bahkan. Beberapa masyarakat yang hadir di situ pun kaget mendengar pernyataan dari Mbah Aslan. Pasalnya Tono ini dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan masyarakat. Namun di balik itu semua, Tono itu orang yang cukup jahat ternyata, sampai bisa menyuruh orang lain untuk berbuat kejahatan teman-teman. Sungguh miris ya memang ya. Pak Kades bertanya seperti ini teman-teman. Apa Anda dibayar untuk melakukan ini semua, Mbah? Benar Pak Kades.
Saya dibayar untuk menaruh bul itu. Berapa kau dibayar? Saya dibayar 100.000, Pak. Dan saya tidak tahu kalau akhirnya akan menjadi seperti ini. Dan lagi-lagi Kades pun hanya terdiam. Habis pikir juga dengan si Mbah Aslan ini. Pasal uang 100.000 saja dia sampai tega dan tidak berpikir kedepannya akan menjadi apa akibat dari perbuatannya ini, teman-teman. Segera tuh Bapak Kades menyuruh bawahannya, perangkat-perangkat desa dan juga masyarakat yang hadir di situ untuk menangkap Tono. Para masyarakat yang mendengar perintah itu pun langsung bergegas berjalan kaki menuju rumah Tono yang dari kantor kepala desa itu jaraknya tak cukup jauh, teman-teman. Beberapa warga tuh ada yang sampai bawa kayu, ada yang sampai bawa pisau tuh. Sudah sangat geram dengan kelakuan komplotan tukang santet ini, teman-teman. Ada. Selain itu juga ya karena Tono jarang berinteraksi mungkin. Jadi warga ini geram akan tindakannya yang begitu ini tidak terpuji, teman-teman. Ada. Nah, sampainya di rumah dari Mbah Sarip atau Tono ini, Pak Kades mengetuk pintu rumah dari Mbah Sarip. Beberapa saat ditunggu, diketuk-ketuk tuh, tapi gak ada jawaban dari dalam rumahnya, teman-teman. Alhasil, masyarakat yang ada di situ pun langsung riuh karena muak menunggu. Dan akhirnya, didobrak pasalah di pintu, teman-teman. Saat didobrak, dicari-cari kemanapun, gak ketemu. Dan terdengar suara tangisan dari salah satu kamar. Bergegaslah mereka semua menuju ke kamar itu. Dan mereka semua hanya bisa terdiam melihat pemandangan yang sedang terjadi di dalam kamar tersebut. Tono terbaring kaku, sudah membiru, teman-teman, di ranjang tempat tidurnya sendiri. Sedangkan Mbah Sarip itu duduk di samping Tono dan istri serta anaknya Tono itu berdiri di samping Tono dengan sedih dan masih menangis terseduh-seduh, teman-teman. Entah apa penyebab dari semua ini. Ada keperluan apa kalian ke sini? Kami hendak menangkap Tono yang sudah menjadi dalang di balik santet yang berujung pada gilanya Pak Mahdi, Mbah. Tono sudah meninggal siang tadi. Warga dan juga Pak Kades pun tercengang mendengar pernyataan dari Mbah Sarip. Pasalnya banyak beberapa warga yang masih melihat Tono berjalan-jalan paginya. Namun entah kenapa, apa penyebabnya sampai Tono bisa sampai meninggal di siang harinya, teman-teman. Nah, paginya itu kan Pak Mahdi gila tuh. Nah, siang harinya itu Tono meninggal, teman-teman. Pak Kades dan beberapa warga lainnya yang tidak mempercayai akan hal itu ikut mengecek nafasnya. Nafas dari Tono dan juga detak jantung dari Tono, teman-teman. Namun ya seperti yang Mbah Sarip katakan, Tono benar-benar sudah meninggal, teman-teman. Gimana lagi nih? Istri dan anak Tono tuh masih menangis ya kan, berdiri memandangi tubuh suami dan serta bapaknya. Sedangkan Mbah Sarip itu terlihat cukup tenang, namun dari sorot matanya tuh nampak kesedihan yang cukup mendalam, teman-teman. Ya bagaimana lagi, anak semata wayangnya tiba-tiba meninggal begitu saja. Apa penyebab Tono meninggal, Mbah? Tono gila dan menenggak racun rumput sehingga ia keracunan sampai mulutnya mengeluarkan busa yang tak kunjung berhenti. Ini kayak Mahdi tadi pagi. Jadi betul, Mbah, Tono lah yang sudah menyantet Mahdi ya. Nah, memang benar, teman-teman. Tono itu terbaring, namun dari mulutnya itu masih mengeluarkan busa yang cukup banyak, teman-teman. Dan itu
terus keluar itu busa dari mulut Tono. Entah racun apa ini yang sudah diminumnya. Tak lama kemudian ada suara yang terdengar dari luar pintu. Assalamualaikum. Suara kakek Abu memecah keheningan teman-teman. Ia datang diiringi oleh Mbah Gani dan juga Dani serta keluarganya, termasuk Pak Mahdi yang sudah bisa sembuh walaupun ia masih agak sedikit linglung teman-teman. Dan juga tadi ada istrinya dari Pak Mahdi yang sudah siuman dari pingsannya. Gimana kondisi Tono? Ia sudah meninggal, Mbah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maafkan kelakuan anak saya. Dia marah karena mengetahui kalau Dani sudah memukul saya sampai akhirnya menjadi seperti ini. Udah gak apa-apa, Mbah. Saya juga sudah memaafkan Tono. Semoga ia bisa tenang di alam sana. Sore itu pun menjadi duka yang mendalam bagi keluarga Mbah Sarip serta Tono. Masyarakat yang semulanya ingin menghakimi Tono, kini malah ikut memakamkan Tono, walaupun Tono ini jarang berinteraksi dengan masyarakat. Serta kakek Abu dan yang lainnya masih stay di situ menemani Mbah Sarip. Tatkala ia sedang merasakan kesedihan atas kepergian anak sematawayangnya. Dan malamnya itu ya teman-teman, dilaksanakan tahlilan untuk mengajikan almarhum Tono. Banyak warga berdatangan teman-teman, bukan karena Tononya ya, karena Mbah Saripnya. Ia termasuk tokoh sepuh atau yang dituakan di desa tersebut selain kakek Abu dan juga Mbah Gani. 7 harian tahlilan berlangsung aman, stay, tidak ada kendala apapun. Dan keluarga Dani pun itu aman teman-teman. Usahanya lancar gitu ya. Toko elektroniknya Dani itu lancar seperti biasa. Kebun-kebunnya itu juga alhamdulillah ya. Dan tiba di beberapa hari setelah tahlilan itu, malamnya teman-teman, tepat jam 12 malam di rumah Dani, tiba-tiba terdengar suara. Suara ledakan di ruang tamu rumah Dani. Nina dan Dani yang sedang tertidur pula sambil memeluk Reza teman-teman. Reza pun sedang tertidur, itu langsung terbangun kaget karena mendengar suara ledakan tersebut. Reza pun buru-buru tuh mencari sumber suara di ruang tamu. Namun sampainya di ruang tamu, tidak ada sedikit pun bekas ledakan atau apa yang menyebabkan ledakan itu terjadi. Dan tak lama kemudian datanglah Nina sambil menggendong Reza di tangannya gitu ya. Sambil menggendong Reza, ia datang. Saat mereka berada di ruang tamu, itu terdengar suara seperti pasir yang ditaburkan ke genteng atap rumah Dani. Dani menyadari adanya orang yang sedang melemparkan atau menabur pasir tersebut. Dia pun langsung buru-buru keluar rumah. Sampainya di luar rumah, lu mau tau geng, ini serem nih, gue merinding coy. Nah, itu Dani ngelihat ya, 2 bola api sedang berterbangan di atap rumah Dani. Merinding saya. Nah, sekian teman-teman santet jerat sukmo dari rangkaian rentetan santet ini teman-teman yang menimpa keluarga Dani. Ini sudah berakhir di Tono teman-teman. Jadi tersangkanya itu Tono karena marah ya teman-teman.
Ada, tidak habis pikir saya. Namun, kemungkinan besar penyebab dari kematian Tono itu adalah, kalian ingat di part kemarin tuh Mbah Gani mengembalikan santet kiriman dari Tono. Alhasil, ia pun kembali ke pemiliknya yaitu Tono, yang menyebabkan Tono siangnya langsung mati. Wah, hebat juga coy ini Mbah Gani. Namun, kengerian ini belum selesai coy. Dari judulnya, itu kan rentetan santet coy. Belum selesai. Di endingnya itu keluarga ini masih mendapatkan gangguan dari kiriman-kiriman lain. Kali ini malah yang lebih besar coy. Dan menyasar nyawa tuh langsung. Kalau Banaspati kan langsung menyasar nyawa. Gimana endingnya ini? Saya belum mendapatkan cerita lengkapnya ini coy. Nanti saya coba hubungin itu narasumbernya. Semoga ya beliau sehat selalu teman-teman, agar bisa memberikan cerita-ceritanya kepada kita. Banyak tuh cerita dari beliau. Tidak bisa saya pilihkan tapi nama dan juga rumahnya coy, karena privasi ya. Oke, nantikan kelanjutan dari rentetan santet ini teman-teman. Semoga ya tidak ada suatu hal yang menimpa keluarga Dani teman-teman. Merinding saya menceritakan ini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini ya coy ya. Bagi kalian yang memiliki cerita horor bisa hubungi akun di bawah ini geng. Akun di bawah ini ya. Itu bisa dihubungi guys. Jadi kirimkan cerita horor kalian agar bisa saya bawakan di channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Salam demit.